Saudara-saudara, malam ini kita akan memulai ibadah secara daring dari rumah masing-masing. Ibadah malam ini bernuansa Pelkat PKP. Program pemerintah saat ini telah mencanangkan vaksin 1 juta bahkan 2 juta jiwa sehari. Sasarannya semua kalangan usia yang belum mendapatkan vaksin. Kaum ibu berharap besar dengan adanya program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Harapannya akan banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, setidaknya karena mendapat kekebalan daya tahan tubuh terhadap virus corona yang mematikan ketika terpapar. Namun bukan berarti akan terbebas sepenuhnya dari virus COVID-19 dan varian Delta. Jika kita tidak patuh melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Puji dan syukur serta bertekun dalam doa kita panjatkan selalu kepada Tuhan yang senantiasa menyertai umat-Nya, sehingga kami Pelkat PKP masih dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga di masa pandemi ini. Tuhan selalu menjaga dan menjauhkan kita dari rasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan di masa pandemi ini. Hanya waktu Tuhanlah yang dapat menghentikan pandemi. Tetaplah bersemangat. Pelkat PKP GPIB Petra Bogor. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah di malam hari ini. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Keesan 4, baitnya yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, anak Allah yang ada bersama Bapa dan Roh, umat memanggil namamu, datanglah ya Tuhan, datanglah. Gembalakanlah semua orang percaya yang setia, agar mereka menyatakan kemuliaan-Mu di dunia ini. Pimpinlah ibadah ini supaya umat menikmati persekutuan bersama-Mu, melalui pemberitaan firman, dan jika usai ibadah ini, biarlah sukacitamu akan menghibur kami, supaya selalu menyaksikan kebenaran-Mu melalui perkataan dan perbuatan sehari-hari. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan. Kita akan membaca dari Mazmur 71, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Dan saya akan membaca kalimat yang dicetak agak keluar, dan Bapak Ibu akan membaca kalimat yang dicetak dan masuk ke dalam. Mazmur 71 ayat 17 hingga ayat yang ke-18, yang demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Terima kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Kesan 43, baitnya yang pertama. Katakanlah mazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Matius 13 ayat 16 sampai 23 yang menyatakan, "Tetapi berbahagialah kamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas apa yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, selamat malam. Kita boleh bersyukur Tuhan terus menyertai dan memelihara hidup kita sampai saat ini. Bapak Ibu, sekarang mari sama-sama kita menyimak tayangan video berikut ini.
Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah melihat tayangan video tadi yang bercerita tentang penabur benih. Dan dalam tayangan itu kita melihat bahwa penabur benih itu hanya satu orang. Lalu benih yang dia tabur itu dari kantong yang sama. Artinya kualitas benih itu sama. Tapi ternyata kita melihat di situ hasilnya berbeda-beda. Apa yang menyebabkannya? Dan ternyata masalahnya ada di tanah, tempat di mana benih itu jatuh. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah bebatuan, ada benih yang jatuh di tengah semak duri, dan sebagian ada yang jatuh di tanah yang subur dan baik. Nah, tanah itu Bapak Ibu ibarat hati kita. Di sini ada 4 jenis tanah atau hati. Yang pertama itu adalah hati yang keras, yang benar-benar menolak firman Tuhan. Yang kedua, hati yang dangkal. Dia menerima firman Tuhan, tapi dia tidak bisa berakar kuat di dalam hatinya. Yang ketiga, hati yang penuh tetapi ambigu antara kebenaran firman dengan kesenangan duniawi. Dan yang keempat adalah hati yang lembut dan terbuka. Ibarat tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu dia menghasilkan, dia berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di Matius pasal 13 ayat 1 dan 2 itu dikisahkan kisah tentang penabur. Dan di ayat 1 dan 2 ini diceritakan pada waktu itu Yesus keluar dari rumah dan dia duduk di tepi danau. Kemudian ada begitu banyak orang berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sehingga dia harus naik ke atas perahu, lalu dia duduk di situ. Sementara orang banyak mereka berdiri di tepi pantai. Lalu mereka mendengarkan Yesus menyampaikan satu cerita melalui perumpamaan. Kisah tentang penabur. Dan makna dari perumpamaan itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya di ayat 18 sampai ayat 23 yang merupakan bagian dari bacaan kita pada malam hari ini. Saudara, ketika Yesus melakukan banyak mujizat, ketika dia berkhotbah di mana-mana, ada banyak orang yang mengikuti dia. Dan tentu saja mereka yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu punya beragam motivasi. Ada mereka yang memang sekedar mau melihat kehebatan Yesus melakukan mujizat. Ada mereka yang datang karena mereka ingin disembuhkan. Ada mereka yang datang hanya ingin dengar khotbah Yesus lalu mengkritik dia, dan biasanya itu pemuka agama pada waktu itu. Atau ada mereka yang mau dengar apa yang Yesus sampaikan karena mereka merasa apa yang dia sampaikan enak didengar oleh telinga mereka. Beragam orang yang datang dengan beragam mereka memahami dan memaknai firman yang Yesus sampaikan. Dan hal yang serupa juga terjadi pada hidup kita sebagai orang Kristen yang sering dengar firman. Apalagi pada saat ini
Firman itu bisa kita dengar di mana saja, kapan saja. Kita bisa dengar lewat media digital. Nah, saudaraku, ketika firman Tuhan kita dengar, maka kita punya pilihan. Kita bisa memilih bagaimana kita akan menanggapi firman Tuhan itu. Dan Tuhan Yesus mengajar dengan jelas, apabila benih gagal berakar dalam diri kita, maka kita tidak akan mampu bertahan ketika kita menghadapi kesulitan. Tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti, dan karena itu dia pasti berbuah. Nah, perumpamaan tentang penabur yang menabur benih ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya dapat memupuk hati kita, sehingga ketika sang penabur menaburkan benihnya ke dalam diri kita, maka kita siap untuk menerima benih firman Tuhan itu, memahaminya dengan baik, berakar dalam diri kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Kebenaran tentang berbuah identik dengan kita harus berubah atau adanya perubahan hidup yang kita lihat dan dilihat oleh orang lain sebagai buah dari seorang Kristen yang bertumbuh di dalam Kristus. Adalah kesia-siaan ketika kita dengar firman Tuhan, tapi sama sekali tidak ada perubahan yang baik dalam diri kita. Karena bukti dari kita yang mau mendengar firman Tuhan, menyimaknya dengan baik, menanamnya dalam hati kita, maka buahnya adalah adanya perubahan hidup yang jauh lebih baik. Seorang istri yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang menanamnya dalam hatinya, maka buahnya dia menjadi istri yang bijaksana, istri yang mencintai suaminya, istri yang mencintai keluarganya, istri yang bisa menahan dan mengekang lidahnya terhadap ucapan-ucapan yang menghujat, terhadap ucapan-ucapan yang menghina, terhadap ucapan-ucapan yang membuli. Seorang suami yang dengar-dengaran firman Tuhan, yang menerima benih firman Tuhan dalam hatinya, maka perubahan yang positif terjadi dalam hidupnya. Bahwa dia menjadi suami yang begitu mencintai istrinya, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang mengasihi keluarganya. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang subur ketika menerima kebenaran firman Tuhan. Karena keluarga itu telah mengakarkan hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Dan buahnya adalah mereka menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi lingkungan di mana mereka berada. Keluarga di mana anak-anak menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, yang terlihat dalam bakti mereka terhadap kedua orang tua mereka. Keluarga di mana suami istri selalu hidup rukun, saling memahami, mau menerima kekurangan dari pasangannya dan saling melengkapi. Dan itu bukti dari proses berbuahnya firman Tuhan dalam hidup mereka yang selalu mereka dengar. Dan itulah hasil buah dari hati yang mau terbuka, membiarkan Roh Kudus untuk memahami, untuk kita bisa memahami firman Tuhan dalam kehidupan kita,
Lalu kita tidak cukup hanya sekedar memahami, namun kita mau melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena bagaimanapun juga, seseorang itu dilihat sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, dilihat dari hidupnya. Itulah buahnya. Satu tanaman itu dia berfungsi, dia bermanfaat bagi kehidupan manusia ketika dia menghasilkan buah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saudaraku, ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka sesungguhnya kita masuk dalam kategori seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik. Kita menjadi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga kami. Ketika rasa takut datang, Engkau mengubah, dan saat kami terjatuh, Engkau bangkitkan. Ketika kami tidak memiliki arah, pasti dalam menapaki masa sulit ini, Engkau membukakan jalan bagi kami. Engkaulah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Saat kami melihat dan mendapatkan informasi bahwa beberapa saudara-saudara kami terpapar COVID-19, yang saat ini mereka melakukan isolasi mandiri, bahkan ada juga yang harus dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, kami menyatukan hati untuk memohon pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami ini, untuk Engkau pulihkan dan sembuhkan dari penyakit ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa Indonesia yang saat ini berjuang untuk menangani wabah pandemik yang berkepanjangan ini. Satgas COVID, dokter, juru rawat, kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka, hikmat dan kekuatan untuk menjalankan tugas mereka bagi kami sebagai masyarakat. Kiranya juga Tuhan menyertai kami sehingga kami pun mendukung semua program yang dilakukan pemerintah dengan terus setia menjaga protokol kesehatan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja kami. Jadikanlah gereja-Mu sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera bagi umat-Mu yang saat ini hidup di dalam bayang-bayang pandemik. Dengan berbagai langkah-langkah dalam penata layanan, kiranya Engkau memberkati semua para pelayan-Mu, sehingga dengan kesetiaan kami terus membangun persekutuan ini meskipun dalam kondisi yang sulit.
Bagi saudara-saudara kami, para pekerja bagi di sektor pemerintah maupun swasta, kami memohon kepadamu untuk memberikan kekuatan dalam menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Berikanlah damai sejahtera-Mu melalui segala usaha kerja dan karya sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak. Bagi anak-anak kami yang bersekolah, berikanlah kekuatan agar tetap semangat menjalani proses belajar. Bahkan kami sebagai orang tua, berikanlah kami hikmat-Mu agar dapat membimbing anak-anak kami dalam proses pelajaran online dengan penuh kasih. Inilah doa kami, inilah pengharapan dan permohonan kami di dalam belas kasih Putra-Mu Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini sebagai hati kami, Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 79 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Beri padanya. Terima kasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita ini. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, hari ini kami mengumpulkan persembahan sebagai pernyataan syukur atas keselamatan yang Kau karuniakan. Kami menyadari bahwa pemberian ini tak sebanding dengan hidup yang Kau korbankan di kayu salib. Kami akan selalu mengasihi-Mu dengan meneruskan cinta kasih dan damai sejahtera-Mu kepada semua orang
seperti yang Kau ajarkan. Pimpinlah kami ya Kristus, agar rela berkorban demi menghidupkan banyak orang, sebagaimana yang telah Kau lakukan atas kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.